Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang isomer pada hidrokarbon. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, nanti kalian dapat menentukan isomer senyawa hidrokarbon, memprediksi jenis isomer, baik itu isomer rangka, isomer posisi, fungsi atau geometri dari senyawa hidrokarbon, khususnya alkana, alkena, dan alkuna. Apa itu isomer? Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Yang pertama akan kita bahas adalah isomer tentang alkana. Sebagai contoh, tentukan isomer dari C4H10. C-nya 4, H-nya 10. Ini rumus dari alkana. CnH2n plus 2. Gambar yang mungkin atau senyawa yang mungkin dari C4H10 ini yang pertama adalah ini. Ya, C-nya 4, 1, 2, 3, 4 dan H-nya 10. 3 ditambah 2, 5 ditambah 2, 7 ditambah 3, 10. Ini yang memungkinkan yang pertama. Yang kedua, satu CH3-nya ini dipotong. Kita tempatkan di sini sehingga menjadi bentuk seperti ini. Yang pertama ini namanya adalah normal butana. Jadi kalau lurus tanpa cabang namanya N-butana atau normal butana. Yang kedua ini namanya 2-metil propana. Nah, apakah ada bentuk yang lain setelah kita utak-atik? Misalnya ini dipotong, ditaruh di sini. Dia akan menjadi 2-metil propana tetap ya. Nah, sepertinya tidak ada senyawa lain selain dari normal butana dan 2-metil propana. Nah, sehingga isomer dari C4H10 ada dua macam, yaitu normal butana dan 2-metil propana. Nah, contoh lagi yang kedua, isomer dari C5H12. Jadi C-nya harus 5 dan H-nya harus 12. Ini alkana ya. Nah, bentuk yang mungkin, nah, yang pertama C-nya 5 lurus tanpa cabang, H-nya ini ada 12. 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9 dan tambah 3 12. Ini yang pertama. Jadi normal pentana 1 2 3 4 5. Yang pertama normal pentana. Lalu yang berikutnya ini ya. 1C dipotong, kita taruh di yang pertama, yang kedua di sini sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, ini namanya berarti 2-metil butana ya. Apakah H-nya ada 12? Pasti harus 12. Ini alkana ya. 3 3 3 9. Ya. 9 ditambah 1 ini 10, 10 tambah 2 12. Ini 2-metil butana. Yang berikutnya, dari 2-metil butana kita potong 1 ya, ditaruh di tengah di sini sehingga berubah menjadi ini 2 dimetil propana. Nah, kalau misalnya ini kita satu C-nya ditaruh dipotong di sini, ya sama saja menjadi senyawa 2-metil butana. Jadi ini namanya akan tetap kalau misalnya ini dipotong ditaruh di sini misalnya. Sehingga tidak merubah nama, maka namanya tetap. Ini ada 3 kemungkinan. Yang ini namanya 2 dimetil propana. Sehingga isomer dari C5H12 hanya ada 3. Namanya normal pentana, 2-metil butana, dan 2 dimetil propana. Nah, inilah isomer. Jadi rumus molekulnya sama C5H12, tetapi rumus strukturnya bisa berbeda-beda. Yang berikutnya isomer alkena. Sama ya. Yang pertama akan kita bahas adalah isomer posisi. Nah, apa itu isomer posisi? Isomer posisi adalah perubahan letak ikatan rangkap atau cabang. Jadi ikatan rangkapnya nomornya bisa berubah-ubah, berbeda, dan cabangnya juga bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, yang pertama adalah C4H8. Ya, C4H8 ada berapa kemungkinan? Coba kita cek ya. Perhatikan ini. Yang pertama adalah ini 1 2 3 4. Ikatan rangkapnya ada di posisi pertama, sehingga namanya 1 butena ya. Ini apakah C-nya 4? Betul, 1 2 3 4. H-nya harus 8. 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6 6 ditambah
2, 8. Nah ini. Lalu yang berikutnya ini 1 butena. Ikatan rangkapnya kita pindah di tengah sehingga akan merubah nama ya, namanya menjadi 2 butena. Nih, menjadi 2 butena. Haknya harus 8 ini. 3 tambah 3 6, 6 ditambah ini 2 berarti 8. Nah, ini kalau kita geser di sini namanya berubah menjadi 1 butena lagi, ngitungnya dari kanan ya. Kalau yang pertama dari kiri, yang kedua dari kanan. Jadi kata rangkapnya sudah tidak bisa dipindah lagi ke yang ketiga. Dia akan berubah menjadi yang pertama lagi, menjadi 1 butena. Nah, berikutnya kalau ini sudah tidak bisa dipindah, ikatan rangkap sudah tidak bisa dipindah. Nah, maka yang pertama kita potong. Nah, ini. Yang pertama kita potong, C ini kita potong, letakkan di sini. Nah, sehingga berubah menjadi ini 2 metil 1 propena. Ini 2 metil propena atau 2 metil 1 propena. Sudah tidak ada kemungkinan yang lain, sehingga isomer posisi ya, dari C4H8 ada 3 macam. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah isomer geometri atau isomer ruang. Apa itu isomer geometri? Adalah ya, jika terjadi atom C yang berikatan rangkap mengikat 2 gugus atom yang berlainan. Jadi isomer ruang atau isomer geometri terjadi jika atom C yang berikatan rangkap mengikat 2 gugus atom yang berlainan. Nah, isomer geometri menjadikan ikatan rangkap sebagai sumbu. Sumbu apa ini? Sumbu putar. Nah, sebagai contoh nih. Isomer geometri pada 2 butena. 2 butena ya. Butena itu berarti 4 ya. Perhatikan ini. Yang pertama ini perhatikan C. Jadi ikatan rangkapnya ada di tengah nomor 2 ya, sama di tengah. Tetapi untuk C yang nomor 2 ini yang kedua dan ini yang ketiga, ini C-nya mengikat CH3 dan mengikat H. Yang ini juga mengikat CH3 dan H. Tetapi perhatikan CH3 sama-sama di atas, sementara yang kedua CH3-nya bersilangan. Termasuk H-nya ini juga bersilangan. Apakah berbeda? Secara ruang berbeda. Nah, yang pertama ini ketika satu arah atau satu posisi di atas ini namanya cis 2 butena. Sementara kalau berseberangan namanya trans 2 butena. Trans berseberangan 2 butena. Secara ruang atau 3 dimensi gambarnya seperti ini. Ini untuk yang cis 2 butena, perhatikan CH3 yang diikat di C yang kedua dan ketiga ini letaknya sama-sama di atas ya gambarnya. Nah, ini haknya di bawah. Sementara yang trans seperti ini berseberangan. Ini ikatan rangkapnya dan ini mengikat C yang pertama dan ini C yang keempat di atas dan seperti ini berseberangan. Nah, ini isomer ruang ya. Nah, ini cis 2 butena dan trans 2 butena. Tidak semua alkena memiliki isomer geometri ya. Selama C yang berikatan rangkap ini mengikat 2 gugus yang berlainan, maka dia memiliki isomer geometri. Jadi harus dua-duanya memiliki 2 gugus yang berlainan, harus dua-duanya ya. Tidak boleh hanya satu saja. Yang berikutnya isomer alkuna. Contohnya ya, tentukan isomer dari C4H6 ya. C4H6 ini mengikuti rumus alkuna ya. Yang pertama ini gambarnya, ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi ada 2 kemungkinan saja untuk C4H6. Yang pertama adalah 1 butuna dan yang kedua adalah 2 butuna. Jadi sudah tidak bisa digeser lagi. Ini ketika dipotong ditaruh di sini katanya jadi 5 ya. Jadi nggak boleh. Sehingga maksimalnya hanya ada 2. Jadi isomer dari C4H6 ada 2 macam. Nah, ini yang terakhir, latihannya gambar dan berilah nama. Gambar dan berilah nama isomer dari C5H10. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Nilainya bisa maksimal. Sekian, terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.